Recording in progress.
Halo teman-teman semua, selamat datang di acara BNC Webinar Series dengan topik Acquire Your Future Career as Mobile App Developer. Sebelumnya, aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir lebih awal. Dan sebelum acara dimulai, teman-teman dipersilakan untuk mendownload virtual background yang ada di kolom chat box untuk digunakan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa isi link enter ticket yang ada di kolom chat box, atau teman-teman juga bisa men-scan QR code, karena ini merupakan syarat bagi para binusien agar mendapatkan SRT Point. Nah, untuk teman-teman semua, aku mau remind kalau acara kita akan dimulai pada pukul 11.24. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya teman-teman. Ya, jadi kalau di tempat kita seminggu kan sekelas ya.
Halo teman-teman semua, selamat datang di acara BNCC Webinar Series dengan topik Acquire Your Future Career as Mobile App Developer. Perkenalkan, aku Christopher yang akan memandu acara pada siang hari ini. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga kalian semua tetap sehat dan produktif di masa pandemi ini ya. Aku mengingatkan lagi teman-teman untuk mendownload virtual background yang ada di kolom chatbox untuk digunakan selama acara berlangsung. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link yang terdekat, karena ini merupakan syarat bagi para binusian agar mendapatkan SAT point. Kemudian, teman-teman juga bisa kasih pertanyaan terkait materi kita hari ini melalui link slide yang sudah diberikan oleh panitia melalui kolom chat box. Selain itu, aku juga mengingatkan teman-teman semua untuk di-mute mic-nya dan on-cam selama acara berlangsung, supaya acara kita bisa berlangsung dengan lancar dan kondusif. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, biasanya di Bina Nusantara Computer Club atau BNCC mempunyai culture untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Maka dari itu, yuk teman-teman kita berdoa. Doa anak pemimpin secara universal ya. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih kau telah berhasil mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kami melangsungkan acara BNCC Webinar Series. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Oh iya, sebelumnya teman-teman, aku mau tahu dulu dong, teman-teman semua yang hari di sini datang dari mana aja sih? Kalian bisa dong tulis di kolom box foto domisili kalian. Oke. Wah, ternyata kalau aku lihat teman-teman semua sini ada yang dari Bandung, ada yang dari Jember, ada dari Tangerang, Malang, Jakarta, Bekasi, dan masih banyak lagi teman-teman. Wah, keren banget kita teman-teman semua. Oke teman-teman, aku lihat di sini banyak banget ya kata-katanya. Ada yang dari Medan, Bandung, dan masih banyak lagi. Keren banget ya teman-teman semua hadir, datang dari berbagai acara, dari kota. Nah teman-teman, berhubung acara kita adalah salah satu rangkaian dari acara BNCC Webinar Series, teman-teman tahu nggak sih apa itu BNCC Webinar Series? Jadi, BNCC Webinar Series sendiri adalah serangkaian acara webinar yang diadakan oleh BNCC dengan harapan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dengan topik seperti teknologi. Tahun ini, BNCC Webinar Series mengangkat tema Expand Your Knowledge for Career Development, di mana harapannya para peserta mendapatkan pengetahuan baru dan bermanfaat untuk bisa mengembangkan karirnya. Tentunya, acara kita tidak bisa langsung tanpa bantuan para sponsor nih. Maka dari itu, aku mewakili seluruh panitia ingin berterima kasih kepada para sponsor kita, yaitu Tokopedia dan Apple Academy Binus University. Selain itu, aku juga ingin terima kasih nih buat media partner kita yang sudah mempublikasikan webinar series kita kali ini, yaitu Info Seminar Online, dari Event, Lukan Anak IT, Binus TV Club, Geek Hunter, Event Jakarta, Kita Mahasiswa, Vihan Indonesia, Event Mahasiswa Indonesia, Event Kampus _ID, madingevent.id, dan terakhir dari Filemax. Sebelum kita sesi ke selanjutnya, teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton video satu ini yang sudah dipersiapkan oleh sponsor kita, yaitu Tokopedia. Selamat menyaksikan, teman-teman. Semua berawal dari mimpi anak-anak bangsa yang ingin menggali potensi terpendam mereka di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, banyak yang terhalang oleh jarak dan teknologi walau semua punya kesempatan yang sama. Demi mencapai mimpi, kami perlu merobohkan tembok penghalang. Bagi kami, teknologi bisa menjadi solusi yang menjembatani semua orang. Maka dari itu, Tokopedia hadir sebagai sebuah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Kami membangun sebuah ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun.
Perjalanan kami dimulai dengan marketplace yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Nusantara serta menyediakan fitur-fitur agar mereka bisa mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan. Dengan dukungan dari mitra logistik, kini kami telah menjangkau 98% kecamatan di Indonesia. Penjual juga dapat memanfaatkan fitur toko cabang, gudang pintar untuk menyimpan stok barang di seluruh Indonesia. Kami juga menghadirkan lebih dari 40 produk digital untuk memudahkan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Tokopedia percaya bahwa inklusi keuangan bisa dipercepat dengan memanfaatkan teknologi. Melalui Tokopedia Keuangan, kami menghadirkan pilihan produk-produk finansial terpercaya untuk berinvestasi, serta kemudahan mengakses permodalan untuk mengembangkan bisnis. Untuk mempercepat adopsi digital di Indonesia, kami menjangkau para pedagang tradisional lewat mitra Tokopedia dengan beragam fitur yang mempermudah dan memberi lebih banyak kesempatan untuk memajukan usaha mereka. Demi membangun ekosistem yang menyeluruh, Tokopedia Salam hadir untuk menyediakan produk dan fitur sesuai kebutuhan pasar syariah di Indonesia. Konsisten dalam membangun jembatan lewat teknologi, Tokopedia mengajak para pelaku usaha yang selama ini hanya dikenal lewat offline untuk ikut melebarkan sayap secara online. Vendor pernikahan adalah salah satunya. Kini merencanakan pernikahan impian dapat dilakukan melalui Tokopedia Wedding, lengkap dengan beragam aktivitas keluarga bersama Tokopedia Parents. Permudah aktivitas harian dengan Tokopedia Print dan Tokopedia Clean. Semua hanya dalam genggaman tangan. Demi mendukung misi kami, Tokopedia Academy hadir untuk mendukung perkembangan teknologi dan talenta digital di Indonesia. Melalui Tokopedia Care, kami selalu berusaha menjadi sahabat terbaik Toppers, memberikan pelayanan terbaik kepada lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya melalui layanan digital customer service. Perjalanan kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus mewujudkan mimpi menjadi nyata, berkontribusi untuk membangun Indonesia lewat teknologi, sehingga dapat terus membantu berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk selalu menemukan apa yang mereka butuhkan dan selalu bisa melakukan transaksi dengan mudah di Tokopedia. Tokopedia, bangga buatan Indonesia. Wah, gimana teman-teman videonya? Keren banget ya, company profile dari Tokopedia. Pasti teman-teman makin gak sabar nih buat dengerin pembicara kita dari Tokopedia. Dengan selesainya video ini, kita akan lanjut ke sesi yang paling teman-teman nantikan, yaitu sesi materi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, hari ini kita akan membahas tentang mobile app developer. Namun, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih, apa itu mobile app developer? Jadi, mobile app developer adalah orang yang membuat dan mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan perangkat berbasis mobile. Teman-teman tahu nggak sih, menurut Daily Mail, pengguna smartphone di Indonesia rata-rata menghabiskan 4 jam 30 menit setiap harinya. Dan itu baru terhitung secara online, belum lagi secara offline. Itu artinya, penggunaan mobile apps berkemungkinan semakin meningkat, dan pekerjaan sebagai mobile app developer pasti sangat dibutuhkan teman-teman. Nah, untuk belajar lebih banyak lagi, Hanis kita sudah undang Kak Hendy Setiadi dan Kak Harun Hardim dari Tokopedia sebagai pembicara kita hari ini. Kak Hendy Setiadi sendiri sekarang adalah seorang Principal Engineer Android dan Kak Harun Hardim sendiri adalah seorang Software Engineer iOS di Tokopedia, teman-teman. Dan pastinya, mereka sudah sangat berpengalaman sebagai mobile app developer. Kita sapa langsung ya, teman-teman. Halo Kak Henry, halo Kak Harun. Halo. Halo Christopher. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Henry sama Kak Harun di masa pandemi ini? Iya, baik. Baik, mantap. Semoga teman-teman semua juga pada baik semua ya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang Tokopedia masih WFO atau WFH nih, Kak? Kita masih WFH di Tokopedia. Oke, Kak. Nah, kalau aku lihat teman-teman sini juga udah pada siap nih, Kak. Apakah Kak Henry sama Kak Harun juga udah siap buat sesi materi kita hari ini? Siap dong. Ya, siap. Oke, nah teman-teman. Teman-teman langsung aja siapin kertas, pulpen, dan pilih teman-teman buat simak materi kita hari ini, karena isinya bakal daging banget nih.
dan sayang banget buat terlewatkan. Demi menghemat waktu, langsung aja aku persilakan Kak Henry dan Kak Harut buat sesi materi kita pada siang hari ini. Silakan Kak. Oke, thank you banget atas kesempatan yang diberikan sama Christopher ya. Thank you juga buat Binus, BNCC yang sudah menyiapkan acara ini. Dan sebelum itu juga thank you juga untuk semua partisipasinya dari teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian semua yang menonton ini selalu diberikan kesehatan ya. Dan juga saya harap semoga teman-teman yang ikut acara ini selalu bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Nah, saya coba share dulu ya presentasinya. Oke. Chat. Oke. Dah. Nah, sebelum kita mulai, mau lihat dulu nih, teman-teman gimana partisipasinya nih. Coba dong teman-teman chat di chat box siap gitu. Udah pada siap belum untuk lihat acara ini? Kurang banyak nih, baru 100 juta, kan pesertanya 300 juta. Wis, mantap. Gas, udah ada yang gas. Oke, mantap. Oke lah, kalau saya lihat nih, kayaknya teman-teman udah pada siap nih ya, untuk mendengarkan konten-konten ini, sharing ini, dan udah siap kayaknya mau jadi mobile developer. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke perkenalan dari speaker ya. Pak Hendry, dipersilakan. Halo, perkenalkan ya, saya Henry. Di Tokopedia, saya sebagai Principal Engineer. Saya lulusan dari Binus University, Mathematics and Computer Science, Mobile Developer sejak tahun 2015, dan sampai saat ini. Iya. Dan saya juga pernah sebagai fasilitator Indonesia Android Kejar juga. Gitu. Jadi memang untuk pengajar Android memang sudah cukup lama. Iya, mungkin begitu aja perkenalannya ya. Oke, thank you Pak Hendry. Nah, keren banget tuh ya, teman-teman. Nah, lanjut. Untuk pengisi hari ini ada saya sendiri. Nama saya Harun Hakim. Saya sebagai software engineer iOS di Tokopedia. Sampai saat ini udah 2 tahun di Tokopedia, dan saya merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Nah, mari kita mulai ke materinya. Nah, jadi pertama-tama adalah intro to mobile development. Sebelum itu saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kan di era teknologi digital ini semua hal itu menjadi lebih murah untuk hardware-nya ya gitu ya. Karena pesatnya perkembangan teknologi gitu teman-teman. Dari dulu yang kita untuk menggunakan hardware atau komputasi itu perlu yang besar, sekarang bisa semakin kecil. Kayak misalnya contoh USB itu dulu juga besar banget, untuk simpan cuma berapa kilobyte aja, dan sekarang bisa jadi lebih kecil gitu ya. Karena perkembangan teknologi ini. Dan juga hardware-hardware yang harusnya mahal menjadi lebih murah. Jadi makin kesini ini makin bisa accessible gitu, diakses sama orang-orang yang lebih banyak gitu ya. Nah, terus apa sih kaitannya sama topik kali ini? Jadi dengan yang tadi saya bilang, dengan hardware yang lebih murah, dan semua barang-barang itu juga makin affordable, makin kecil, makin praktis. Artinya untuk dari masyarakat sendiri juga akan semakin mudah untuk mendapatkan device atau menggunakan gitu ya, memiliki device handphone seperti ini. Nah, sekarang mau lanjut ke interesting facts gitu ya. Nah, jadi di sini ada grafik ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini data pengguna mobile atau handphone gitu ya per Juli 2021 untuk seluruh populasi di dunia. Kalau teman-teman lihat ini banyak banget ya. Hampir 67% orang-orang itu sudah menggunakan handphone gitu. Lebih banyak dibanding yang tidak menggunakan sama sekali gitu. Jadi hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi ini sebenarnya banyak banget. Nah, terus teman-teman nanya, buat apa sih data ini itu? Maksudnya apa kaitannya untuk topik kali ini gitu? Nah,
sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa kaitin dengan kenapa sih mobile development itu important, nah kita harus tahu target pasar kita siapa aja gitu ya, dan seberapa banyak. Kalau berdasarkan data ini, teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya target user yang bisa menggunakan aplikasi kita itu tuh sebenarnya lebih banyak dibanding yang tidak bisa gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa menggunakan aplikasi kita dalam skop seluruh populasi di bumi gitu ya. Nah, mungkin dari hal ini udah bisa membuat teman-teman realize kalau oh sebenarnya mobile development ini penting loh, atau suatu hal yang menjanjikan seperti itu. Tapi mungkin ada kalanya teman-teman ngerasa kayak masih ragu gitu. Ragu kenapa? Ragu karena ini kan di seluruh dunia gitu. Kalau di Indonesia gimana demografinya gitu kan? Bisa jadi saya masa harus kerja di luar negeri kalau jadi mobile developer gitu kan? Nah, tentu enggak, teman-teman. Lanjut, kalau untuk Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri gimana? Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti yang teman-teman lihat, datanya saling korelasi tuh. Dan bahkan jauh lebih banyak ya. Jadi sebenarnya lebih dari 70% masyarakat Indonesia tuh udah menggunakan handphone gitu ya. Jadi kayak sebenarnya target pasarnya tuh besar sekali, sangat besar gitu untuk yang dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, harusnya dengan data ini teman-teman jadi semakin yakin dan teman-teman bisa consider, oh sebenarnya ini mobile development ini suatu hal yang penting ya. Wah, suatu hal banget gitu. Bisa bersaing dengan yang lainnya gitu. Karena target pasar kita sangat besar dan yang menggunakan mobile itu juga banyak gitu. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang penting dan menjanjikan gitu prospeknya. Selain itu juga untuk talent-talentnya juga kebanyakan kan kita untuk web developer ya, karena kita mulai transisi juga semenjak handphone itu jadi lebih mudah untuk didapat. Jadi kan orang-orang mulai beralih ke handphone dan lebih menggunakan aplikasi natif gitu ya. Nah, kita juga masih perlu banyak-banyak talent sih. Jadi sebenarnya mobile development ini sangat penting menurut saya ya. Dan mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk mikir, oh sebenarnya ini suatu prospek yang menjanjikan. Nah, kalau dari data aja kan biasa teman-teman kayak, ini nggak ada contohnya nih. Saya kasih contoh. Kalau di Tokopedia sendiri gimana sih? Jadi kalau misalkan dari Tokopedia sendiri, untuk user-user Tokopedia yang mengakses aplikasi Tokopedia itu, hampir 75%-nya itu mengakses dari mobile app loh, baik itu Android maupun iOS ya. Nah, dari data ini juga artinya banyak sekali orang-orang yang lebih mengakses dari aplikasi natifnya gitu. Jadi dari contoh kasus ini juga teman-teman semakin yakin bahwa sebenarnya mobile development itu important gitu. Karena untuk Tokopedia 75% dari hampir 75% dari penggunanya, usernya itu mengakses dari mobile app dibanding 25%-nya dari desktop dan live. Seperti itu. Nah, lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu apa sih yang dilakukan oleh mobile developers. Nah, pertama-tama sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, kira-kira menurut teman-teman apa sih yang kita lakukan sebagai seorang mobile developer? Boleh dong chat di chat box-nya. Oh, baru satu orang nih. Wih, keren. Mintain coding, oke. Nah, belum banyak nih. Ayo, coba gali aja menurut pandangan teman-teman gimana gitu. Biar bisa saling sharing juga kira-kira pandangan teman-teman. Mantap. Oke. Benar sih teman-teman, banyak yang benar dari apa yang teman-teman tulis. Nah, untuk yang pertama itu, yang kita lakukan adalah research news technology. Jadi kita sebagai mobile developer itu perlu research teknologi-teknologi terbaru terkait platform kita gitu ya. Teknologi terbaru yang bisa dilakukan di OS yang versi terbaru seperti itu. Nah, mungkin untuk saya coba kasih contoh untuk di case iOS sendiri ya. Jadi untuk di iOS sendiri misalnya kita sebagai mobile developer iOS kita cek dari Worldwide Developer Conference tahun lalu Apple berencana untuk support widget di iOS 14 seperti itu ya. Nah, kita coba research kira-kira ada apa sih yang baru-baru itu yang mereka fitur yang mereka keluarin. Oh, ada widget, ada apps dan banyak hal gitu ya, fitur-fitur baru. Nah, kita sebagai mobile developer perlu ini nih, belajar dan mencari tahu kira-kira fitur-fitur apa aja sih yang
yang baru, yang nantinya kan fitur-fitur tersebut juga bisa digunakan untuk membantu user-user kita gitu ya, untuk memberikan user experience terbaik. Nah, untuk contoh kasus widget tadi, misalkan kita udah kepikiran, oh kita kayaknya bisa nih bikin widget. Nah, untuk aplikasi Tokopedia, misalkan untuk membantu biar teman-teman semua atau user itu nggak perlu harus mengakses aplikasi fullnya gitu. Jadi dia cuma mengakses dari widget aja udah mendapat datanya tanpa harus akses full aplikasinya. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Jadi kalau kita udah ada ide nih, setelah kita research teknologi terbaru gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah brainstorming ideas. Jadi sebelum kita mendevelop feature tersebut, kita perlu brainstorming ideas. Brainstorming ideas dengan siapa? Jadi kita perlu brainstorm ideas dengan stakeholders terkait gitu. Jadi kita perlu discuss dengan tim product design, maksudnya UI UX gitu ya. Kita perlu discuss bagaimana flow-nya, bagaimana desain dari widgetnya, mau seperti apa sih flow-nya, apa yang bisa dilakukan oleh user dari widget tersebut gitu. Nah, flow ini penting banget karena dan juga kita sebagai mobile developer bisa memberikan saran-saran dan concern dari implementasi ini. Kira-kira kita bisa, apa yang enggak. Jadi brainstorming ini penting sampai kita menemukan satu kesatuan fitur yang utuh gitu ya. Kira-kira apa yang mau kita deliver. Jadi setelah kita udah dapat rancangannya dan kita udah ready dari setiap stakeholders, desain dan flow-nya, nah kita akan lanjut. Nah, kira-kira langkah selanjutnya apa nih teman-teman? Ya, jadi langkah selanjutnya adalah jelas ngoding. Ya, karena kita sebagai mobile developer apa tugas kita? Tugas kita adalah ngoding gitu ya. Jadi kita harus ngoding alias tulis kodenya, tulis baris kode yang mana nanti dapat terimplement di aplikasinya gitu ya, sesuai dengan guideline atau fitur yang diminta untuk dikerjakan gitu ya. Jadi kita sebagai mobile developer setelah mendapat rancangannya kita perlu coding gitu ya. Kita perlu coding untuk mengimplementasi fitur yang tadi. Nah, setelah kita mengimplementasi fitur yang tadi, apa yang kita lakukan? Kita perlu testing jelas. Testing baik di level code atau di level aplikasinya gitu ya, dengan manual test seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa meminimalisir bug dan juga mengurangi hal-hal yang tidak expected gitu ya, tidak terduga, agar user experience-nya dapat dijaga gitu, agar kita dapat memberikan fitur-fitur yang terbaik bagi user-user kita gitu. Nah, jadi kita perlu menjaga dari awal gitu sih. Jadi coding dan testing ini penting. Nah, setelah kita coding dan testing kan tentu kita bakal publish fiturnya, kita bakal distribute gitu ya, dan bisa diupdate di App Store atau Play Store seperti itu. Nah, setelah itu kita perlu ngapain sih? Jadi kita perlu getting feedback and improve. Jadi kita perlu ngumpulin nih feedback-feedbacknya. Jadi dari fitur yang tadi kira-kira apa sih feedback yang dirasakan pengguna gitu, kita perlu kumpulkan gitu. Kita perlu cari feedback apa aja yang diterima dari fitur ini. Misalkan, oh ada yang kurang ini, kurang itu. Karena feedback bisa positif atau negatif ya. Jadi kita coba kumpulkan. Kalau misalkan ada feedback yang kurang, ya nantinya kita bisa untuk mengimprove gitu ya di flow development selanjutnya. Atau mungkin kalau misalkan memang kurang banget gitu ya, ada feedback yang kurang, kita bisa ini juga sih teman-teman, kita juga bisa minta tim research kita untuk coba interview atau ke seller atau buyer gitu ya, atau ke user intinya, untuk apa sih yang kurang, apa pain point di sisi mereka gitu, apa yang kira-kira bisa diimprove dari mereka. Nantinya dari data-data tersebut itu bisa kita dapat, bisa kita brainstorm lagi, dan nantinya bakal improve agar aplikasi kita bisa menjadi lebih baik gitu ya, ke depannya bisa menjadi lebih bagus, dan tentunya user yang pakai juga makin senang gitu, dan terbantu juga sih intinya gitu kan. Jadi yang terakhir adalah getting feedback dan improve. Nah, kalau udah membahas mengenai apa yang mobile developers lakukan, kita lanjut ke apa aja sih kategori dari mobile applications gitu ya. Nah, yang pertama itu kita coba bahas dari yang paling jauh dari native dulu, yaitu progressive web apps. Nah, jadi ini apa? Ini itu sebenarnya adalah aplikasi web, ya web applications yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampilannya mirip dengan aplikasi native. Untuk mengaksesnya tetap harus menggunakan browser teman-teman seperti itu.
Dan untuk code-nya juga menggunakan bahasa pemrograman web pada umumnya. Nah, selanjutnya apa sih, Kak, gitu kan? Ada hybrid. Hybrid ini apa? Jadi hybrid ini adalah aplikasi yang sebenarnya dibangun dengan bahasa pemrograman yang mirip dengan web juga ya, maksudnya berbasis bahasa pemrograman web juga, namun dia di wrap dalam sebuah native container gitu atau dalam native aplikasi gitu di wrap. Jadi dia bisa didistribute menggunakan App Store, Play Store seperti itu. Jadi itu namanya hybrid. Terakhir ada native. Native itu ya aplikasi yang seperti teman-teman ketahui gitu ya. Jadi aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tersebut dan hanya bisa diinstal di platform tersebut juga gitu. Untuk case-nya contoh seperti Java dan Kotlin, kita ngodingnya untuk membuat aplikasi Android dan hanya bisa didistribusikan dipakai di device dengan OS Android seperti itu ya. Dan kalau misalkan untuk iOS sendiri kita perlu coding dengan Objective-C atau Swift, dan juga kita bisa dapetinnya di App Store dan tentunya bisa hanya bisa digunakan di OS iOS seperti itu ya. Nah, untuk Tokopedia sendiri kita juga mulai bertransformasi dari hybrid ke native. Biar apa? Biar kita bisa fully menggunakan capability yang dimiliki oleh OS gitu. Jadi seperti yang kayak widget atau hal-hal tadi yang diberikan oleh platform gitu dari Apple gitu ya untuk fitur-fitur terbaru. Nah, kita perlu menggunakan fully native biar bisa mengimplement fitur-fitur tersebut gitu. Itu yang membuat kita beranjak mulai ke arah native. Oke, nah mungkin itu aja untuk yang tipe-tipe kategori dalam building application. Untuk selanjutnya, key success to build mobile application yang akan dibawa oleh Pak Henry. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak. Halo, thank you ya Harun. Kita next ke materi berikutnya ya, key success for mobile application. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kita ingin jadi mobile developer yang sukses ya. Kita ingin jadi mobile developer yang sukses. Nah, mobile developer yang sukses pasti ingin buat mobile app yang bagus. Nah, kira-kira mobile app yang bagus itu gimana sih? Mungkin bisa jawab di kolom chat. Ciri-ciri mobile app yang bagus itu apa coba? User friendly, ya. Nggak ada bug, gampang dipakai, praktis, user nyaman, performance bagus. Nah, iya bener. Itu semua bener ya. Jadi kayak desainnya bagus, performance-nya oke, responsif itu bagus. Nah, jadi ini penting banget ya kita bikin sebagai mobile developer yang sukses, berarti pengen banget bikin app yang sukses, pengen banget bikin app mobile yang bagus. Nah, tapi ini tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab siapa? Untuk bikin desain, untuk bikin customer service, ada menjawab kebutuhan user, nggak lelet. Ternyata itu tanggung jawabnya bukan cuma di mobile developer, tapi tanggung jawab untuk semua tim di company gitu. Ada namanya product owner, ada project manager, dan juga marketingnya. Marketing yang bikin ngeblas gimana sih cara kita ada kayak misalnya promo atau misalnya ada event, ini marketing juga. UI UX designer juga, gimana caranya bikin UI dan UX yang bagus buat mobile app. Dan juga ada test engineer. Test engineer yang fungsinya buat tes app kita supaya bisa berfungsi dengan baik. Ada juga data scientist yang mengkolek data dari app kita. Dan juga ada customer service juga, operation juga, customer service yang baik. Ada juga kayak tim legal, dan banyak lainnya. Maka dari itu, kita untuk menjadi mobile developer yang sukses, kita juga harus bisa bekerja sama dengan semua tim. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira ini tanggung jawabnya banyak nih. Ada yang di mobile developer, UX designer, test engineer, ya, product owner. Tapi kita semua tuh punya satu kesamaan loh. Apa itu kesamaannya? Kesamaan tujuan kita tuh apa gitu? Ada yang bisa jawab? Apa sih kesamaan tujuan UX designer, test engineer?
Oke, jadi simple ya, jawabannya adalah ya benar sekali, biar kepuasan pelanggan, jadi bisa di next. Nah ini, jadi kunci sukses dari suatu mobile app itu adalah kepuasan pelanggan, benar banget. Makanya ini di sini saya kasih tahu tips-tips gimana sih supaya kita bisa customer fokus gitu ya. Kita mesti kenali dulu nih resipien kita itu siapa, apakah resipien kita pembeli atau penjual, apakah komunitas tertentu, apakah anak-anak SD atau SMP untuk belajar online gitu ya. Terus regionnya juga, apakah kita ingin resipiennya ada di Indonesia aja atau di luar. Kita mesti paham banget nih customer kita gitu. Kemudian kita juga harus paham untuk poin kedua, solusi apa sih yang ingin kita solve gitu. Kita ingin benar-benar solusinya apa. Misalnya kita ingin bikin platform beli barang online gitu ya. Ya untuk menyelesaikan masalah itu ya kita fokus untuk di core fitur itu. Jadi kita make it happen dulu, kita make it happen untuk menyelesaikan masalah itu dulu gitu. Nah, jadi berikutnya kita gather feedbacks. Jadi gather feedbacks, make it better. Jadi kita gather feedbacks-nya bisa banyak ya, misalnya dari Play Store review, dari feedback form, atau kita juga bisa bikin beta kayak beta application, dan kita akan repetitif itu gather feedback, make it better, dan repeat. Jadi intinya kesamaan kita adalah semua tim ada mobile developer, UX designer, kita harus sama-sama fokus ke customer. Makanya ini yang jadi key sukses dari mobile development kita. Gitu. Ya. Nah, perlu dipahami juga kalau customer ini tuh sifatnya berubah-ubah ya. Misalnya kayak tahun kemarin itu customer-nya memang prefernya desktop, tapi misalnya tahun ini tuh preference-nya bisa beda. Makanya kita perlu namanya gathering data. Ya, gathering data ini penting supaya kita tahu mobile app kita itu mau dibawa kemana. Misalnya, sebagai contoh, platform mana yang mau kita fokus? Apakah desktop, apakah mau Android, iOS, atau mungkin mau progressive web application? Mungkin hari ini lebih banyak pemakai Android, tapi mungkin ke depannya bisa beda. Gitu. Kemudian bisa kita tentukan fitur mana sih yang mau kita fokus dan di later stage. Mungkin sekarang ini sedikit itu yang user yang tahu AR atau misalnya ada namanya speech recognition, itu jarang banget, tapi mungkin di kedepannya itu akan banyak, makanya kita perlu tahu juga gather data-data ini. Terus berikutnya in-app purchase atau subscription, ini penting juga kalau kita ingin memonetize application kita, dan juga design consideration, user itu pengennya desainnya yang Halo Pak Henry. Oke teman-teman, sepertinya Kak Henry juga lagi ada masalah koneksi nih teman-teman. Nah, sambil kita menunggu Kak Henry buat balik lagi, mungkin teman-teman juga bisa persiapin pertanyaan teman-teman, bisa ditulis di link Slido ya, yang dibagikan oleh panitia, sambil menunggu Kak Henry. Dan juga aku mau ingatin teman-teman semua nih, untuk di meet-nya dan on-cam ya selama acara berlangsung, supaya acara kita bisa berlangsung dengan lancar dan kondusif nih teman-teman. Mohon ditunggu ya teman-teman, kita juga lagi sedang berusaha menghubungi Kak Henry. Oke. Mungkin sambil nunggu-nunggu kita boleh nih ngobrol sama Kak Harul. Boleh dong. Gimana nih Kak tentang mobile apps sendiri di Tokopedia? Oh, menarik lah. Gimananya nih dari sisi apa nih? Mungkin atau pengalaman saya atau gimana gitu? Ya boleh nih Kak, pengalaman Kak sama kerja di Tokopedia. Oke, mungkin saya lebih bahas dari sisi ini aja ya, apa namanya, gimana saya jadi mobile developer gitu ya. Tokopedia. Nah, jadi sebenarnya cukup menarik sih teman-teman ya. Sebenarnya ini mau diceritain terkait sama topik yang dibawa, cuman kita ini aja ya, apa namanya, bahas sekarang aja sambil nunggu. Jadi kalau teman-teman tahu nih,
sebenarnya pengalaman saya ini agak unik gitu ya. Saya itu sebenarnya lebih berfokus untuk ke web developer gitu ya, ataupun jadi back end seperti itu ya. Dan juga ketika saya mendaftar dulu di Tokopedia, sebenarnya saya itu mendaftar sebagai seorang software engineer gitu sebenarnya sebagai seorang back end developer. Nah, namun alhamdulillah gitu ya, setelah diterima, saya dapat tawaran untuk masuk ke tim iOS Tokopedia. Nah, ketika itu saya merasa kayaknya saya masih muda dan saya masih siap untuk belajar hal-hal baru yang masih banyak dan masih menggebu-gebu gitu ya. Jadi saya transform tuh menjadi seorang software developer. Nah, mobile developer seperti itu ya. Nah, ya saya akhirnya mulai belajar dari awal dan nanti kita bakal ngejelasin kok link-link belajar apa dan gimana cara belajar yang bagus biar kalian bisa paham atau ngejar ketertinggalan. Karena kayak contoh saya sendiri, artinya kan saya perlu mengejar materi dan pemahaman dibanding teman-teman saya yang emang udah spesifik sebagai mobile developer gitu. Nah, jadi nanti tungguin aja gitu teman-teman. Nah, lanjut ke Pak Hendry lagi untuk consumer maaf koneksi saya putus ya, jadi ya bisa kita lanjut. Oke, Tadi Kak. udah sampai mana? Ini udah ya, consumer behavior udah ya. Iya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini technical skill nih, ini penting banget ya, mobile developer itu wajib banget bisa coding. Istilahnya gitu ya, makanya di sini ada contoh-contoh coding-codingannya di sebelah kiri gitu. Ini penting banget. Nah, penting banget nah ini skill set iOS sama Android. Intinya ini apa? Kalau di iOS ini language-nya adalah Swift, dan kalau di Android ini language-nya adalah Kotlin. Gitu. Dan kalau di iOS ini juga kita butuh namanya UI Kit sama Swift UI. Nah, banyak pertanyaan yang bilang, mending Kotlin atau Java? Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya ini mungkin pakai Java nggak apa-apa karena Kotlin masih belum stabil. Nah, tapi kalau sekarang jawabannya simple ya, Kotlin. Jadi jawabannya adalah kita pakai Kotlin. Kenapa? Karena Kotlin ini sudah stable dan saya di Android team di Tokopedia juga sudah pakai Kotlin dan terbukti sudah mempercepat development kita dan lebih bagus gitu. Lebih bagus. Jadi nggak ada null pointer dan sebagainya. Jadi jawabannya pakai Kotlin. Dan ini juga pertanyaan juga di iOS. Pakai apa sih? Apakah Objective-C atau Swift? Jawabannya adalah tentunya yang pakai Swift karena Objective-C sudah digantikan oleh Swift begitu. Nah, berikutnya kita kan ini kan Kotlin sama Swift ini wajib ya kita pelajari. Tapi ada hal-hal basic yang perlu kita pelajari lagi, yaitu ini next saja. Nah, ini penting banget ya. Banyak yang mobile developer tuh masuk ke cukup belajar aplikasi, bikin aplikasi, tapi ternyata apa? Ternyata mereka nggak ada basic. Nah, ini penting banget nih, makanya sekali lagi saya kasih tahu kalau basic itu penting banget. Ini basic ini contohnya kayak algoritma, kemudian ada data structure, kemudian ada object oriented programming. Itu Kotlin sama Swift itu cuma sebagai language. Halo? Ya, Kotlin dan Swift itu hanyalah bahasa yang digunakan. Tapi basic-nya itu adalah algoritma, data structure, dan konsep OOP. Itu yang penting. Dan ini nggak cuma dipelajari kayak seminggu, 2 minggu ya. Ini tuh hasil belajar bertahun-tahun untuk pelajari basic ini. Gitu. Kemudian next. Nah, ini basic ini juga diperlukan juga, terutama kalau kita mau kolaborasi sama backend ya. Jadi kita perlu tahu namanya REST API. REST API ini istilahnya kayak jembatan antara aplikasi dengan service di backend. Gitu. Jadi kita kalau misalnya ingin backend-nya menyediakan API, biasa kan kita backend apakah API-nya sudah ready. Makanya kita mesti paham REST API ini. Istilahnya supaya kita tahu konsum di service mana sih backend untuk aplikasi kita gitu. Dan konsep database ini juga penting banget.
Kenapa? Karena biasanya di aplikasi kita itu ada namanya local storage dan kita pakai namanya database. Makanya kita perlu banget belajar konsep database ini. Misalnya gimana sih cara insert data-data ke database, gimana caranya baca database ini. Kalau kita sudah tahu konsep database, maka ke aplikasi juga akan sangat mempermudah kita. Berikutnya, ya. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin dilupakan juga sama mobile developer gitu. Jadi mobile developer tuh enaknya bikin aplikasi, coding-coding aja gitu ya, coding-coding, networknya jadi, fitur-fiturnya jadi. Tapi ketika aplikasinya sudah jadi, kemudian mobile developer lainnya ingin memaintain code, pusing sendiri gitu ngelihat code-nya. Code-nya kenapa susah begini sih dipahami? Kenapa? Karena nggak ada arsitektur model. Makanya di sini ada contoh kayaknya seperti MVVM, MVC, MVP, dan Clean Architecture. Ini penting banget ya kita belajar arsitektur desain supaya aplikasi kita ini lebih readable dan juga lebih bisa di-maintain gitu sama mobile developer lainnya. Next. Nah, jadi selain readable juga benefit yang lain ini adalah performance dan security. Gitu. Jadi kalau di Tokopedia itu kita pakainya pattern MVVM, yaitu model view model untuk di Android ya. Tapi penting banget buat kalian untuk dapat memilih arsitektur model yang sesuai sama kebutuhan company, kebutuhan aplikasi kalian masing-masing gitu. Jadi nggak harus terpaku pada Tokopedia pakai ini ya kita pakai ini, nggak gitu ya. Tapi kita harus menganalisa dulu benefit dari masing-masing desain pattern. Begitu. Next. Nah, ini juga penting banget. Salah satu tips ya buat mobile developer ya. Kita mobile developer itu kan sudah banyak tersedia library-library yang dibuat dan open source gitu. Orang lain sudah pernah bikin. Makanya jangan bikin solusi dan library itu dari awal, dari nol. Karena kalau kita bikin dari nol, maka development kita akan menjadi semakin lambat. Ya kecuali kalau kalian mau belajar lah. Mau belajar nggak apa-apa bikin dari nol. Tapi kalau untuk production, kita cari solution yang sudah tersedia dan trusted gitu. Ini akan membantu kita mempercepat mobile development kita. Ya misalnya library untuk load gambar atau misalnya library untuk play video YouTube, itu banyak banget solusi yang sudah tersedia gitu. Tapi untuk solusi-solusi ini pastikan kalau kita tuh nggak cuma cari di Google gitu kemudian ambil aja solusi ini ketemu, tapi kita harus juga melakukan komparasi gitu antara berbagai solusi. Kita pilih solusi yang kita compare benchmarking itu antara beberapa library, kemudian kita pilih solusi yang sesuai sama kebutuhan kita gitu. Kita juga jangan asal, ini juga sering banget ya terjadi, kita asal comot library tapi kita nggak tahu library ini limitation-nya di mana gitu. Kita perlu tahu supaya kalau misalnya kita ingin improve library itu kita bisa gitu. Misalnya dengan extend atau misalnya dengan implement library tersebut. Jadi penting banget ya kita supaya don't reinvent the wheel, artinya kalau misalnya rodanya udah dibuat ya kita tinggal ambil dan kemudian kita modif kalau diperlukan. Seperti itu akan membuat development mobile kita jadi lebih cepat gitu. Ya, next. Nah, ini salah satu tips juga untuk yang company-nya banyak banget ya developer, mobile developer-nya itu banyak, lebih dari satu. Jadi ada misalnya 2 developer. Ini penting banget kalau kita pakai namanya tool ini Git. Jadi Git ini fungsinya untuk kita bisa keep track change. Jadi kayak kita development ini bisa saling track lah satu sama lain gitu. Walaupun ini mungkin ibaratnya 2 developer, tapi 1 developer aja tuh perlu ya kita belajar version control ini yang supaya kita tuh bisa keep track change of diri kita sendiri gitu. Oke, next ya. Nah, ini saya ada quote nih. Quote space repetition. Intinya adalah manusia itu
semakin mudah untuk belajar kalau mereka itu belajarnya itu dalam sedikit-sedikit dalam waktu yang lama daripada belajar cepat-cepat tapi di waktu yang singkat. Artinya gini, artinya kalian belajar kemudian stop belajar, itu kalian akan lama-kelamaan itu akan lupa. Jadi kalian itu harus kalau belajar di minggu ini, 2 minggu lagi itu harus di-review gitu. Ini adalah contoh buat saya juga. Ketika saya udah belajar mobile app, itu saya harus request kembali, belajar lagi mulai materi. Banyak fitur-fitur yang sebetulnya saya nggak pernah pakai, tapi ternyata waktu saya belajar kembali di bulan depan, saya tahu gitu, saya refresh kembali, oh ternyata ada fungsi ini loh, fungsi di library ini yang saya belum pakai. Makanya ini penting banget kita terus belajarnya ini terus-terusan, nggak cuma sekali aja, tapi per minggu di repeat, per bulan itu di repeat begitu. Oke, kita next. Nah, belajarnya dari mana? Nah, ini saya kasih tahu learning reference-nya ya untuk yang di Android ini. Pertama, itu kita bisa belajar dari Tokopedia Academy. Tokopedia Academy ini intinya ini situs untuk kita bisa cari opini, ide-ide dan bermacam-macam insight gitu. Walaupun situs ini tergolong masih baru ya, masih 2 tahunan atau 3 tahun ya. Tapi sudah banyak banget materi yang bisa kita pelajari di sini. Di sini juga kalian bisa cek kalau ada event-event dalam waktu dekat kayak seminar atau webinar, itu kalian bisa cek di Tokopedia Academy. Kalian bisa dapat materi-materi the latest dari Tokopedia ataupun dari luar Tokopedia gitu. Jadi ini bagus banget ini Tokopedia Academy, saya saranin banget. Nah, terus yang kedua, next-nya ada ini Android developer site-nya sendiri. Jadi dari Android-nya sendiri, dia memang sudah kasih training dari basic banget. Jadi kalau kalian buka situs-situs ini, memang kalian itu bisa belajar bikin dari aplikasi Hello World. Jadi benar-benar dari nol ya, dari nol banget. Kalian bisa belajar dari sini sampai kalian bisa bikin aplikasi yang kompleks gitu. Dan ini semuanya gratis. Jadi nggak perlu bayar apa-apa, bisa dari sini. Begitu. Next. Nah, bagi kalian yang ingin belajar nggak cuma teks, tapi kalian ingin ada videonya, kalian bisa belajar juga di udacity.com. Udacity.com ini ada materi-materi yang memang dari Google-nya sendiri itu, dari Google. Jadi benar-benar videonya itu the latest banget dan berguna banget bagi mobile developer. Begitu. Next. Nah, ini juga ada situs yang benar-benar, kalau tadi kan bahasa Inggris ya, mungkin dari teman-teman kurang begitu mengerti ya kalau materinya dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa kalian pelajari di decoding.com. Decoding.com ini sebetulnya adalah partner official juga ke Google. Jadi ini benar-benar training official partner untuk pembelajaran Android. Jadi kalian bisa belajar Android di sini juga dan materinya pun the latest banget. Baik di Udacity dan di coding itu dua-duanya ini kalian wajib bikin project dan kemudian nanti di-review. Dan ada sertifikatnya juga. Dan ini sertifikatnya juga bagus. Jadi saya rekomendasi juga untuk belajar Android di situ. Nah, di Coursera ini juga saya rekomendasi ada satu kursus ya yang saya juga dari Coursera ini, Kotlin untuk Java developer, dan ini bagus banget, ini langsung dari JetBrains. Jadi kalau kalian ingin belajar Kotlin tapi kalian basicnya Java, maka kalian bisa ambil kursus ini gitu. Tapi ada juga kursus-kursus lain yang di Android yang juga kalian bisa ambil di Coursera. Ya, next. Nah, kalian kalau ingin belajar Kotlin langsung dari sumbernya, kalian bisa masuk ke situs Kotlin Lang atau developerandroid.com/Kotlin, itu juga sama.
Dan juga kalian juga bisa belajar di situs-situs belajar lainnya. Kalian juga bisa belajar di situs-situs belajar lainnya seperti udemy.com atau Skillshare. Di situ banyak banget materi-materi Android yang beragam topiknya, dari yang beginner sampai expert. Atau teman-teman suka banget nih nonton YouTube. Di YouTube sendiri itu banyak banget kursus di Android ya. Ini saya kasih contoh aja. Ada YouTube Android Developer sama YouTube JetBrains TV. Ini salah satu contoh, tapi kalau kalian ingin search materi-materi tentang Android Development, itu sebetulnya banyak banget dan sifatnya gratis juga ya. Jadi kalian bisa belajar di YouTube. Dan juga ada situs medium.com. Kalau kalian ingin belajar cari-cari latest Android ideas-nya gimana, itu kalian bisa dapat di situs Medium. Contohnya kayak medium.com/Tokopedia Engineering. Ini adalah Medium Tokopedia, dan juga ada juga medium.com Android Developers, dan juga medium.com untuk Android Development Topic. Oke, next. Nah, kita juga bisa dapat latest news dari Android Developer di Google Blog Android Developer. Bagi teman-teman yang suka untuk ngulik sendiri codingannya, kalian baca source code langsung, kalian sebetulnya juga bisa nih cari di sampel atau open source application, kalian cari di GitHub, kemudian kalian ngulik sendiri ya code-nya, kalian baca sendiri. Ini juga bagus banget buat belajar. Karena banyak banget ternyata Android app yang code-nya itu open source gitu. Ada di github.com, ada juga di androidarsenal.com. Ini bagus banget kalau kalian mau cari open source library-library di luar sana. Selain yang disebutkan di atas, sebetulnya banyak juga sumber-sumber lainnya untuk belajar. Contohnya kayak community, kayak BNCC ini, BNCC Community. Jadi kalian bisa ikuti event-event untuk belajar untuk Android, atau kalian juga bisa belajar dari, misalnya nih kalian bosen sama yang online, kalian juga bisa belajar beli bukunya, misalnya beli buku desain pattern, itu bagus banget gitu. Jadi untuk belajar sebetulnya banyak banget ya. Kita bisa belajar tuh dari banyak tempat, masalahnya kalian mau nggak ini belajar. Untuk belajar ini harus dari kemauan diri sendiri ya, gitu teman-teman. Kalau dipaksa ya, asalkan dipaksa tapi kalian nggak ada kemauan ya sama aja gitu. Nanti ujung-ujungnya ya lupa lagi gitu. Yang penting itu sebetulnya ada kemauan dari diri sendiri untuk mau belajar. Ya seperti itu ya untuk learning reference dari Android, dan juga gimana sih cara kita context skill. Jadi intinya adalah kita tuh mau belajar dan mau improve lah gitu sih. Untuk berikutnya saya lanjutkan ke Harun ya. Ini Android, untuk selanjutnya ke iOS. Sip. Thank you Pak Hendri atas penjelasannya. Nah, teman-teman udah bisa tahu tuh gimana caranya, hal-hal apa sih yang perlu dipelajarin, basic skill apa aja yang perlu dipahamin menjadi seorang mobile developer, dan link-link apa aja sih yang bisa teman-teman pakai untuk belajar sebagai mobile developer Android. Nah, selanjutnya kita masuk ke where to learn iOS. Nah, sama nih kayak yang tadi dijelasin sama Pak Hendri. Jadi untuk yang pertama adalah teman-teman bisa belajar di Tokopedia Academy. Nah, di Tokopedia Academy ini selain tadi yang ada acara-acara dengan partners, juga teman-teman bisa lihat video-video mengenai tim tech, produk desain, discussion, dan sharing-sharing lainnya di Tokopedia Academy ini. Dan salah satunya ada juga nih yang terkait iOS. Nah, ini ada topik yang menarik banget nih, UI Development for Tokopedia iOS App, Past, Present, Future. Nah, topik ini menarik banget buat teman-teman nonton kalau yang mau jadi mobile developer iOS gitu ya, karena topik di sini dibawakan mengenai teknologi atau UI framework apa yang dipakai oleh tim iOS Tokopedia gitu ya, dan kontennya akan dibawakan oleh nakama kita yang kece gitu. Nah, lanjut setelah Tokopedia Academy, kita ada
ada Apple Developer Site-nya gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar untuk Well to Learn iOS, maksudnya Mobile Development iOS di Apple Developer Site ini. Nah, di sini ada tutorials, training, dan kebanyakan sih di sini lebih ke Swift UI ya teman-teman ya, UI framework kita yang terbaru. Jadi kalau teman-teman mau belajar Swift UI bisa di sini, karena mereka mengencourage kita menggunakan framework mereka yang terbaru karena lebih mudah gitu ya dibanding UI Kit seperti itu, dan juga based on bahasa Swift tentunya ya. Jadi bisa mengacu ke developer site ini untuk belajar Swift UI. Nah, selain itu di Apple Developer Site ini juga teman-teman bisa tahu untuk latest update terkait Swift, Xcode, dan produk-produk lainnya gitu yang dikeluarkan oleh Apple gitu ya, yang dikurasi dalam tab videosnya. Jadi bahkan untuk sharing-sharing mereka dan video dari Worldwide Developer Conference sebelum-sebelumnya itu ada di sini. Jadi teman-teman perlu cek itu deh, apa link ini gitu. Nah, tadi udah ngebahas tentang iOS. Nah, untuk yang satu ini pasti kalau teman-teman yang udah pernah nyoba atau ngoding iOS gitu ya, minimal pernah sekali lah atau familiar gitu ya bagi yang udah pernah ngoding iOS. Pasti pernah buka minimal sekali. Nah, ini code documentation dari Swift Programming Language itu sendiri gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca untuk basics-nya, operatorsnya, control flow-nya, dan banyak hal-hal yang lain teman-teman bisa baca dan mengacu dari sini seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga mengacu di Udemy. Nah, ini terkait dengan cerita saya yang tadi. Jadi kalau teman-teman dengerin kan tadi kan saya dari ini nih software engineer atau backend developer lah intinya ya, dan menjadi seorang mobile developer iOS. Nah, gimana sih saya untuk mengejar ketertinggalan itu? Nah, saya coba belajar dari Udemy ini. Nah, menurut saya ini recommended banget karena dia emang memberikan materinya itu ini ya apa namanya terstruktur, dan emang target mereka itu untuk orang-orang yang belum pernah ngoding sama sekali gitu. Jadi kayak jelas dibawakannya, dan menurut saya untuk learning curve juga enak untuk dipelajari. Jadi menurut saya recommended banget untuk Udemy ini. Kalau dari namanya aja udah terlihat ya itu bootcamp, jadi ya untuk bootcamp menjadi seorang mobile developer iOS gitu. Jadi baik belajar bahasa Swift-nya maupun gimana bikin UI-nya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengacu dari raywenderlich.com ini untuk belajar. Nah, di link di website ini banyak artikel-artikel yang menarik yang teman-teman bisa baca di sini terkait gimana buat table view, collection view, dan banyak hal-hal lainnya gitu ya. Jadi bisa mengacu dari raywenderlich.com. Nah, walaupun situs ini juga ada course, cuman artikelnya menurut saya yang lebih recommended gitu. Oke banget sih. Nah, kemudian ada juga Hacking with Swift. Hacking with Swift ini apa sih? Jadi ya sama website yang kayak di atas sebelumnya, tapi baru-baru aja mereka mengeluarkan sebuah course gitu ya untuk belajar Swift dan Swift UI gitu. Namanya 100 Days Learn Swift gitu. Nah, jadi dia bakal membuat materi untuk dipelajari selama 100 hari, yang mana di dalamnya ada teori dan tugas yang perlu dikerjakan, dan di akhir bakal ada tesnya gitu yang bisa teman-teman coba untuk memahami atau mengulang lagi menguji pemahaman teman-teman mengenai Swift ataupun Swift UI. Dan dengan basic dan juga dengan tema 100 days ini juga terkait sama apa yang tadi dibilang sama Pak Henry ya, space repetition. Jadi di sini emang lebih ditekankan untuk mengulang terus sih. Satu jam per hari aja cukup, tapi kita harus lakukan secara konsisten gitu ya selama 100 hari berturut-turut. Jadi oke banget ini untuk course yang belajarnya ya, 100 days Swift dan Swift UI. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada masih banyak-banyak hal-hal yang bisa kita cari ya, dari open source, dari GitHub, dari misalkan community dan hal-hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya masih banyak link-link lainnya yang bisa diacu untuk belajar. Nah, selanjutnya ada dua site ini. Jadi kalau teman-teman yang misalkan udah berpengalaman dan mau deep dive gitu ya into functional programming dan Swift, mungkin teman-teman bisa coba pelajari dari pointfree.co. Nah, ini menarik banget, bisa belajar functional programming dan mempelajari arsitektur mereka ya yang sudah bisa diakses gitu ya. Maksudnya si composable arsitektur ini, dan kita juga menuju ke sana. Jadi teman-teman mungkin bisa ada
pemahaman yang lebih terkait functional programming ini ya. Nah, terus untuk yang link terakhir adalah UI framework yang dipakai tim AS Tokopedia itu adalah Texture. Ini mungkin bisa disebut dengan async display kit juga ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa kembali lagi ke yang Tokopedia Academy tadi dan nonton video yang ngebahas tentang deep dive di Texture ini sebagai UI framework yang digunakan di aplikasi iOS Tokopedia. Nah, di situ dijelaskan apa alasannya dan semua deep dive dan bagaimana cara pakainya gitu ya. Jadi oke banget sih ini Texture ini. Nah, kita mau memasuki ini terakhir, subtopik terakhir yaitu develop your soft skills. Nah, jadi kan dari tadi kita banyak ngomong ya terkait hard skill, apa yang perlu dipelajari, teknikalnya, ya udah banyak gitu ya. Sekarang memang kita cuma perlu hard skill aja, tentu tidak kan? Karena kan kita perlu bekerja dengan stakeholders yang lain, orang-orang yang lain. Jadi develop soft skills ini sangat perlu. Nah, yang pertama-tama adalah kita perlu tahu 3DNA Tokopedia gitu ya. Jadi 3DNA Tokopedia ini terkait banget dengan skills kita, sangat membantu banget. Jadi kan ini our culture, our belief. Jadi belief kita ini nih benar-benar sangat relevan sekali ya dengan apa yang perlu kita capai dari sisi soft skills-nya. Jadi kita sendiri itu selalu fokus on customer. Artinya apa? Kita selalu fokus untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi user-user kita gitu untuk secara experience dari segi fitur seperti itu. Nah, contohnya apa sih Kak gitu ya? Jadi kalau misalkan kita lihat kan ada banyak teman-teman kita juga di sana yang disabilitas atau mungkin memiliki gangguan penglihatan seperti itu. Nah, kita juga udah mulai implement untuk voice over gitu di aplikasi iOS Tokopedia. Jadi kita selalu fokus on customer, memberikan yang terbaik dan juga menggunakan capability terbaik dari OS yang ada gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada growth mindset. Growth mindset ini artinya kita juga terus untuk melakukan research, terus belajar, ya memperluas knowledge kita agar kita bisa mendevelop hal-hal yang lebih keren-keren lagi gitu ya. Dan setelah kita udah mempelajarinya, tentu kita perlu make it happen, make it better. Jadi setelah kita mempelajarinya, seperti kasus yang widget tadi, setelah kita tahu, oh ya kita bisa mendevelop widget ini, kita perlu mendelivernya, itu kita make it happen. Dan kalau misalkan ada input, masukan, atau review gitu, kita bisa make it better dan improve terus fiturnya sehingga orang-orang menjadi terbantu dengan fitur kita tersebut dan menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, setelah 3DNA Tokopedia, kita ngebahas mengenai apa sih soft skill umum yang sebenarnya kita perlu sebagai seorang mobile developer. Nah, boleh dong teman-teman sebutin kira-kira apa sih dalam pandangan teman-teman soft skill yang diperlukan sebagai seorang mobile developer gitu. Mungkin boleh coba tulis di kolom komentar. Oke, mantep ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah communication. Jelas ya, communication kita perlu gitu. Kenapa? Karena kan kita kerja sebagai tim. Kita perlu berdiskusi dengan stakeholders yang lain dan ensure bahwa informasi yang diberikan di antara masing-masing tim selalu up to date dan selalu over communicate biar kita sama-sama paham hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan, target-target apa saja, task status bagaimanapun, kita harus saling berkomunikasikan agar proyek yang kita lakukan berjalan dengan lancar seperti itu teman-teman. Jadi communication itu perlu karena kita perlu berhubungan dengan stakeholders yang lain ya. Kita kan nggak sendirian gitu kan untuk ngoding ini. Jadi kita perlu improve our communication. Selanjutnya adalah high ownership. Sebagai seorang developer kita harus memiliki sifat ini ya, misalnya high ownership ini ya. Jadi kayak apabila kita meng-own suatu modul gitu, apabila kita memiliki high ownership, kita pasti akan selalu sigap dan mengecek apabila terdapat review, masukan, atau terdapat bugs, kita karena memiliki high ownership, kita akan cepat tanggap dan memperbaiki fitur tersebut dan memberikan yang terbaik untuk user-user kita karena kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap modul yang kita pegang. Jadi high ownership ini sangat penting karena saling terkait gitu ya, sangat membantu juga untuk user kita. Dengan high ownership ini kita jadi punya rasa ingin menjaga agar setiap fitur yang kita berikan selalu yang terbaik gitu.
Lanjut, ada teamwork. Ya, tentu kita perlu teamwork. Selain dari komunikasi saja, kita juga perlu teamwork juga. Kita perlu memiliki teamwork yang bagus gitu dengan stakeholders yang lain. Bagaimana untuk menentukan targetnya, bagaimana untuk menentukan timeline, bagaimana untuk mendelegate atau hal-hal yang lain. Kita perlu mengimprove teamwork kita agar teamwork agar berjalan seperti itu ya, tim kita agar dapat menyelesaikan fitur dengan baik seperti itu. Nah, kemudian ada leadership. Leadership ini tentu kepemimpinan ya, memimpin orang ataupun memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri seperti apa? Kita perlu untuk dapat memimpin diri sendiri, mengalahkan ego kita agar selalu tepat waktu, selalu dapat Nah, sorry tadi mute. Oke, kita tetap perlu untuk leadership, yaitu kepemimpinan gitu ya. Kita perlu untuk memimpin orang lain, memimpin termasuk diri sendiri juga gitu ya. Dari sisi kita perlu dapat mengalahkan ego kita agar kita selalu tepat waktu dan juga selalu mempertahankan komitmen kita agar proyek dapat berjalan dengan baik dan seperti itu. Nah, kita masuk ke dua yang terakhir nih. Kira-kira apa sih? Nah, jadi ada critical thinking. Nah, kita sebagai seorang mobile developer tentu perlu critical thinking. Kenapa? Biar kita bisa berpikir jauh ke depan dan mencoba mencari edge case agar nantinya tidak muncul bugs gitu. Ini terkait juga seperti ketika kita sedang brainstorming di atas di hal apa yang kita lakukan sebagai seorang mobile developer gitu ya. Kita perlu critical thinking untuk coba men-challenge kira-kira edge case apa sih yang bisa kita tambahkan, yang perlu kita waspadai, dan juga kita perlu memikirkan juga kira-kira fitur tambahan apa sih yang dapat membantu seller atau buyer kita atau user-user kita gitu ya. Kita perlu mendiskus juga, memberikan masukan, saran, dan kira-kira hal-hal apa yang akan terjadi nantinya yang perlu digali lebih jauh. Jadi critical thinking ini sangat penting bagi seorang mobile developer. Dan yang terakhir adalah receptive to feedback, jadi menerima feedback gitu ya. Jadi kan kita sebagai seorang mobile developer tentu akan mendistribut aplikasi kita. Nantinya user akan mencoba memberikan feedback baik itu positif atau negatif. Nah, apapun feedback tersebut kita harus terima yang nantinya akan kita coba buat improve seperti di hal-hal apa saja yang kita lakukan sebagai seorang mobile developer gitu ya. Untuk poin yang terakhir. Jadi kita perlu menggather feedback-feedback yang diberikan user dan kita perlu reseptif juga untuk feedback-feedback tersebut. Jadi kita terima, kita coba pikirkan, brainstorm kira-kira apa sih, apa pain point-nya, apa yang kira-kira bisa kita improve, apa yang kira-kira mereka butuhkan gitu. Jadi dengan reseptif to feedback ini kita jadi bisa menerima gambarannya tanpa harus merasa sedih. Jadi kita bisa melihat titik terangnya gitu dari review tersebut sehingga kita bisa mengimprove dan memperbaiki lagi aplikasi yang kita buat. Seperti itu. Nah, selesai. Thank you teman-teman semua. Sudah selesai presentasinya. Waktu dan tempat akan saya kembalikan ke MC Christopher. Oke, terima kasih ya Kak Henry dan Kak Harul buat atas sesi materinya. Nah, teman-teman, ternyata hari ini kita udah belajar banyak banget ya. Kalau aku coba rangkum lagi tadi hari ini udah dibahas tentang intro to mobile development, terus juga pekerjaan apa aja sih seorang mobile developer, mulai dari research sampai feedback. Kemudian juga tadi kakak juga dijelasin tentang kategori dalam bangun mobile apps, terus key sukses dalam for mobile application, terus juga tadi jelaskan tentang customer focus, customer behavior, terus skill apa aja sih yang dibutuhkan seorang mobile developer, dan juga ada referensi untuk teman-teman yang ingin belajar nih jadi seorang mobile developer melalui link course yang sudah disebutkan tadi. Oke teman-teman, berhubung acara sesi materi selesai, aku juga mau kasih info nih buat teman-teman semua, bahwa teman-teman bisa ikut meramaikan acara kita melalui post story dan tag IG @bncbinus dan @insight_tokopedia, karena ada 5 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher senilai 50K dari Tokopedia nih. Nah teman-teman, aku yakin teman-teman semua makin penasaran tentang topik kita pada hari ini nih. Dan deket banget, kita udah sampai ke sesi Q&A teman-teman. Teman-teman bisa aja langsung ketik pertanyaan melalui link slide yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat box. Dan juga untuk para panitia, aku persilakan untuk share screen slide-nya untuk menampilkan pertanyaan.
Oke. Kalau gitu kita coba mulai ya Kak. Di sini nggak disebutin namanya Kak. Nah, katanya ingin bertanya nih Kak. Kak, izin bertanya, apakah Tokopedia open internship untuk software engineer iOS, position final year informatics engineering, kata gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Mungkin buat Kak Harun. Mungkin bisa coba cek dari ini ya, di refer dari link careers yang di website asli Tokopedia. Jadi kalau misalkan ada checkboxnya, artinya kita bisa tuh untuk apa namanya ada slot position, dan kamu coba aja tuh masukin CV kamu dan nanti tunggu informasi selanjutnya dari kita. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek langsung yang ke website Tokopedia. Iya, /careers. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Halo Kak, aku yang bertanya, saya sangat tertarik nih dengan mobile app development. Mengapa Tokopedia lebih disarankan ke bahasa native, Kotlin atau Swift ya, dibandingkan multi-app language? Mungkin boleh bantu jawab Kak? Saya coba jawab ya. Kalau kita cek benchmarking antara native sama ini disarankan ke native dibandingkan multi app language. Ini maksudnya multi platform ya. Contohnya hybrid gitu kayak native atau Flutter gitu ya. Nah, ini jadi berdasarkan performance kita benchmark. Native itu performance-nya itu on the top gitu. Jadi memang the best gitu. Native itu performance-nya itu the best. Sedangkan React Native atau Flutter atau bahasa pemrograman multi app yang bisa akses iOS sama Android cukup satu language aja, itu performance-nya itu lebih buruk dibandingkan native. Gitu. Jadi by benchmark aja performance-nya sudah lebih buruk. Nah, kemudian kenapa Tokopedia lebih menyarankan ke native? Sebetulnya ini khusus di Tokopedia aja ya. Jadi begini, tujuan React Native sendiri itu sebetulnya kan untuk resource wise ya. Jadi misalnya kita coding di satu tempat, coding React Native, maka akan di-convert menjadi Android sama iOS. Jadi secara logik, wah ini hemat resource banget nih satu orang yang coding, tapi bisa menghasilkan 2 app gitu ya. Nah ini bagus banget, tapi di Tokopedia ini menjadi agak-agak percuma ya, karena di Tokopedia ini juga sebetulnya ada Android developer-nya, juga ada iOS developer. Jadi sebetulnya yang React Native-nya ini waktu di-convert ini dia akan dicek lagi oleh native-nya gitu. Jadi sebetulnya kalau React Native ini sebetulnya bagus ketika nggak ada lagi native developer. Jadi dia bagus ketika dia tidak digabung sama native. Ini kalau di Tokopedia ya. Jadi kalau kasus di Tokopedia, React Native itu tidak disarankan kalau digabung dengan native. Tapi kalau misalnya kalian ingin development pakai React Native atau mau pakai Flutter, itu bagus kalau kalian memang full React Native atau Flutter gitu. Jadi bukannya saya tidak menyarankan React Native, tapi kalau digabung ya tidak disarankan gitu. Dan secara performance memang native itu lebih bagus. Kira-kira jawabannya seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Kak Henry atas jawabannya. Jadi kalau orang mungkin disarankan karena performance-nya lebih bagus ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tidak menyebutkan nama juga. Katanya, plan apa yang bakal muncul di masa depan 10 tahun dari sekarang di aspek mobile development ini? Dan apakah Tokopedia sendiri sedang develop penggunaan AI? Mungkin boleh dicoba dijawab Kak, dari Kak Harun baru Kak Henry. Penggunaan AI mungkin bisa dibantu oleh Pak Hendri untuk sesi ini. Oke, jadi Tokopedia sendiri ada riset namanya ada augmentation reality, tapi ini saya nggak kasih detailnya ya. Jadi kita memang ada research augmented reality ada, kemudian juga ada natural language. Natural language ini kayak kita detect user mau beli barang apa, nanti Tokopedia bisa memang bisa detect sendiri dari bahasanya user gitu.
kelebihan apa tadi? Tren penggunaan yang muncul di masa depan sebetulnya kita belum tahu ya. Kita mungkin cuma bisa menerka aja kalau misalnya natural language ini adalah sesuatu yang mungkin dipakai, tapi kita untuk prediksi apakah benar-benar dipakai kita enggak, tapi kita memang risetnya dimulai dari sekarang gitu. Oke, terima kasih ya Kak Edi buat jawabannya. Berarti kalau kesimpulan ya Tokopedia memang sedang memulai juga develop penggunaan AI. Oke, Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kak, kalau target mobile kita bukan web, lebih bagus kita ke target pengguna komputer dan mobile sekaligus. Dan kelebihan mobile apps apa ya Kak? Iya, mungkin coba dibantu jawab. Jadi kan kalau target kita mobile, bukankah web lebih bagus karena bisa target pengguna komputer dan mobile. Ini mungkin kalau yang diminta hybrid ya. Ya sebenarnya kita coba ini apa namanya kaitin ke apa yang tadi dibilang sama Pak Henry sih. Karena native lebih bagus, lebih cepat secara benchmarking juga. Jadi kita akan separate itu. Nah mungkin untuk hal-hal yang digabung ini, kalau misalkan kita sedang dalam development tahap awal yang butuh cepat dan budget terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita emang mau udah cukup kuat dan untuk bisa untuk memberikan development yang terbaik gitu ya, fitur-fitur yang terbaik ya lebih baik dilakukan di platform native seperti itu. Jadi itu sekalian menjawab juga kelebihan mobile apps ya. Jadi kita bakal memisah itu sih. Ya nggak bisa dibilang kalau misalkan web nggak bakal ada tanpa itu. Nggak, dua-duanya tetap bakal ada. Seperti itu sih. Ya, mungkin Oke. saya bantu jawab. Kalau teman-teman nih buka Tokopedia nih, teman-teman lebih suka bukanya di Chrome, di browser, atau di Tokopedia app gitu. Simpelnya gitu aja. Kenapa sih teman-teman lebih suka bukanya di aplikasi? Kenapa? Karena buka web itu jauh lebih lambat dibandingkan kalau kita buka di aplikasi. Kita kalau di aplikasi itu page-page-nya itu sudah di-load ketika kita menginstal aplikasinya dari Play Store. Tapi kalau kita buka web tokopedia.com, maka dia akan lebih lambat karena page-nya itu di-load ketika kita saat itu membuka page gitu. Jadi memang performance-nya lebih lambat. Memang user, kalau kita lihat dari data, mobile app itu 75% di Tokopedia pakainya mobile app. Kenapa? Karena alasan utamanya adalah performance itu memang user itu pengen banget. Dan alasan berikutnya kenapa user pakai app, karena app itu bisa ada shortcut-nya, kemudian bisa akses notification, kemudian juga ada bisa akses hardware, misalnya shake, sesuatu yang nggak ada di web. Kayak kita buka di Chrome itu nggak ada gitu. Kita mau pakai e-money, mau top up e-money, itu nggak bisa kalau kita pakai di web. Tapi kalau misalnya ada teknologi, tadi dijelaskan Harunnya ada teknologi progressive web apps. Nah ini sebetulnya bagus karena dia ini mengcombine antara web sama native gitu. Jadi dia web tapi bisa dijadiin shortcut, bisa ada notif, bisa akses hardware. Tapi memang PWA ini masih dalam tahap pengembangan, jadi memang masih baru banget. Mungkin kedepannya akan ada ya web yang kayak app itu namanya PWA, tapi ini masih dalam tahap pengembangan banget gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak Edi dan Kak Harun atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke, Kak, apakah software developers di Tokopedia juga masih sering membrowsing buat Stack Overflow nih, Kak? Oke, bantu jawab. Ya sebenarnya untuk kita sebenarnya kembali ke guideline yang ada di documentation sih. Jadi kita baca dari sana untuk mencari tahu jawabannya. Tapi untuk yang edge cases gitu-gitu kita bisa juga nanya community atau tanya di Stack Overflow bisa. Gitu. Mungkin Pak Henry bisa ada tanggapan? Iya sama kayak Harun. Jadi kita memang masih sering ya buka Stack Overflow banget karena ini benar-benar komunitasnya bagus banget sih. Kayak kita bisa cari solusi pendapat-pendapat dari banyak developer lain gitu. Oke, makasih Kak Harun dan Kak Henry buat jawabannya. Jadi mungkin jawabannya kurangkum masih oke ya teman-teman. Dan juga mereka punya dokumentasinya sendiri dan Stack Overflow juga bisa jadi referensi juga nih. Oke,
kita next ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan nih, Kak. Kak, text tag yang digunakan Tokopedia iOS menggunakan Storyboard UI Kit atau sudah implementasikan Swift UI, Kak? Dan arsitektur pattern yang akan digunakan dong, Kak? Gitu. Mungkin boleh coba dijawab oleh Kak Harun. Oke. Jadi untuk yang pertanyaannya kan text tag yang digunakan Tokopedia iOS menggunakan Storyboard UI Kit. Jadi yang tadi kayak saya sudah jelaskan, jadi kita udah mulai meninggalkan. Awalnya kita nggak pakai Storyboard sih, tapi pakai Interface Builder ya, XIB gitu. Ya kita udah mulai meninggalkan itu karena kalau misalnya kita kerja bareng agak ribet ya, karena kan mereka nge-layout-nya bisa by constraint kan. Auto layout itu kalau misalnya kerja bareng, kalau misalnya nyenggol sedikit, ya langsung rusak gitu ya. Jadi kayak lebih ribet karena kan ini kerja bareng-bareng. Jadi kita lebih pilih ke yang by code dan kita pilih pakai framework yang texture itu tadi. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut dan gimana kenapa kita milih itu dan kenapa kita meninggalkan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, mungkin bisa nonton di Tokopedia Start itu yang videos yang link yang saya berikan itu menjabarkan banget kenapa kita pilih arsitektur teknologi ini, kenapa kita pilih nggak pilih yang lain, maksudnya mulai meninggalkan gitu ya, dan apa alasannya gitu, apa kelebihan kekurangannya seperti itu. Nah, apa tahu sudah implementasikan CUI. Sebenarnya untuk sekarang kita masih pakai ini ya, masih pakai yang framework UI tadi. Namun untuk Swift UI pasti perlu digunakan untuk develop modul-modul terbaru yang kayak widget itu, karena kan harus pakai Swift UI ya. Jadi sebenarnya ada, tapi sebagian besar overall masih pakai texture itu, async display kit itu untuk implementasikan UI gitu ya. Arsitektur pattern yang digunakan ya kurang lebih sama sih dari Android, kita masih MVVM, cuman ada sebagian yang udah mulai nyoba untuk menggunakan Redux atau Composable Architecture itu sih. Jadi ya nggak terlalu beda jauh sih. Yang penting MVVM atau yang kayak basic yang itu paham dulu. Untuk yang lain-lainnya bisa ini sih. Kalau misalkan teman-teman emang benar-benar mau deep dive ya kita emang mulai menuju ke sana. Yang Redux itu composable architecture itu teman-teman bisa belajar dari link yang tadi saya berikan sih untuk dari point free itu. Oke, terima kasih ya Kak Harun untuk jawabannya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nih ikut saran Kak Harun untuk ke link YouTube yang dibagikan oleh Kak Harun tadi. Nah teman-teman, belum lagi kita sesi Q&A ini, aku juga mau ingat lagi teman-teman, bahwa teman-teman bisa meramaikan acara ini dengan post story dan tag at IG BNC@binus dan juga tag Inside Tokopedia, karena ada 5 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher senilai 50.000 dan sangat menarik banget nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini juga nggak disebutkan namanya Kak. Katanya Kak, izin bertanya, hal apa yang harus pelajari seorang mobile apps development khususnya untuk iOS? Mungkin pertanyaan ini bisa untuk Harun lagi. Oke, ini mungkin bisa saya menjelaskan masa-masa berjuang saya ya. Relatable nih. Jadi hal apa yang perlu dipelajarin sebenarnya mirip seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Henry ya. Jadi kita kalau misalkan untuk sebelum memulai deep dive itu kita tetap perlu yang kayak basic tech-nya, engineering-nya gitu ya, untuk basic terkait tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Henry, semuanya perlu, bahkan kayak database gitu itu juga ya maksudnya kita perlu pelajarin, tapi lebih ke mungkin kelas data structure seperti itu sih. Object oriented programming itu yang perlu dipahamin lebih dulu, itu yang pertama. Nah, setelah itu udah dapat, nah kita baru mulai deep dive ke bahasa native ya. Karena kan seperti yang teman-teman ketahuin, Apple emang mengeluarkan untuk bahasa ini untuk digunakan sebagai code untuk development-nya dia ya, si Swift ini. Nah, jadi teman-teman belajar Swift itu perlu, dan framework UI-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk atau ke perusahaan yang kira-kira sudah ada ke ininya, apa namanya, app-nya, mungkin coba belajar UI Kit, karena pasti mereka akan perlu ini ya, apa namanya, menghandle versi-versi lama dari pengguna yang lama gitu. Coba kalau misalnya teman-teman mau bikin langsung aplikasi baru, langsung belajar Swift UI aja, nggak apa-apa sih. Jadi kira-kira 2 hal itu seperti yang di PPT-nya Pak Henry untuk
Swift sebagai language-nya, programming-nya, dan UIKit atau Swift UI untuk framework UI-nya. Itu sih. Oke, terima kasih ya Kak Harun atas jawabannya. Berarti kalau kata kesimpulan, berarti teman-teman juga harus belajar Swift dan framework UI-nya, yaitu UIKit. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Taufik Dwi Purnomo. Katanya PHP dan kurung Laravel, terus JavaScript, Node.js, terus Python, Django. Dari ketiga bahasa backend tersebut, mana yang paling bagus dan apa kelebihan atau kekurangannya, Kak? Mungkin boleh dari Kak Henry dulu mungkin. Oke, ini backend ya, backend side. Jujur aja saya kurang begitu paham antara ketiga backend ini, kelebihannya yang mana. Jadi ya, kalau dari saya pribadi, backend ini sebetulnya cuma language aja ya, cuma language. Jadi sebetulnya memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Untuk yang paling bagus ya tergantung preferensi dari kalian gitu. Kalian ingin build aplikasinya, ingin build backend-nya ini mau kayak gimana ya? Kalau misalnya kalian cari nih, oh PHP kelebihannya ini, ya udah berarti nggak ada di yang lain, ya udah kalian pilih PHP gitu. Jadi untuk yang ini saya sarankan kalian baca-baca lagi dan pilih yang paling bagus ini berdasarkan kebutuhan kalian gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak Henry atas jawabannya. Jadi kalau aku coba rangkum, ternyata ini tergantung referensi teman-teman sendiri ya. Teman-teman juga harus baca lagi mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih. Oke, semoga pertanyaan ini terjawab ya, Taufik. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga nggak disebutkan namanya. Kak, nanya dong, apakah Tokopedia ada rencana untuk support multi-language? Mungkin bisa dijawab dulu, Kak, oleh Kak Henry atau Kak Harun. Support multi-language ini maksudnya apa? Hybrid gitu ya? Atau apakah hybrid? Jadi kayak, istilahnya kayak multi-language ini, satu aplikasi ada beberapa language gitu. Misalnya, saya ambil contoh kayak di Android kan ada Kotlin, kemudian ada lagi Java gitu kan ya. Kalau memang kayak gitu definisinya ya sekarang ini memang seperti itu gitu. Memang di Tokopedia Android sendiri memang ada Kotlin, ada Java gitu. Jadi memang bukan rencana tapi memang udah sekarang ini ya memang udah Kotlin dan Java dalam satu app. Kalau misalnya definisinya multi language ini kayak hybrid app ini kayak misalnya satu language ini bisa dipakai di Android dan iOS gitu ya. Jadi kayak hybrid multi language ini atau multi platform. Jadi kayak satu bahasa dipakai ke multi platform, ada iOS, web sama Android. Ini memang belum ada rencana untuk sekarang sih. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Henry atas jawabannya. Mungkin kalau aku coba rangkum, kalau sekarang Tokopedia pun juga udah pakai bahasanya lebih dari satu ya. Dan kalau misalnya memasukkan multi platform, mungkin Tokopedia belum merencanakan itu. Iya, tapi memang ada kita lanjut ke banget pertanyaan yang selanjutnya. Oh ya Kak. Kalau tadi Boleh saya dilanjutkan. mau tambahkan, sebetulnya kita udah sempat melihat-lihat gitu, melirik, oh ada multi-platform, language multi-platform ini, tapi memang rencananya mungkin nggak dalam jangka waktu dekat gitu. Jadi mungkin jangkanya lebih panjang lagi. Gitu sih. Oke. Untuk rencananya mungkin berarti masih bukan jangka waktu dekat ya Kak? Iya, Oke. memang rencananya cuma baru kayak plan, ya belum benar-benar di plan gitu. Masih di riset lagi lah istilahnya. Oke, makasih Kak Henry atas jawabannya. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Katanya, Kak, gimana pandangan Kakak tentang privacy? Gimana Tokopedia handle privacy dan data pribadi user? Mungkin boleh bantu dijawab dari Kak Henry atau Kak Harun dulu. Ya, jadi privacy ini penting banget. Kita kalau ngomongin privacy berarti gimana caranya ngamanin data kita. Pertama ada di app,
kedua ini waktu app lempar data ke backend, sama privacy data di backend gitu ya. Jadi ada 3 privacy ini. Nah, pertama gimana caranya handle privacy Tokopedia nyimpen data di app? Pertama nggak boleh nyimpen data privacy. Itu yang pertama. Pertama itu nggak boleh nyimpen data privacy. Jadi kayak data-data yang privacy kayak email, kayak password itu nggak pernah disimpan di lokal. Tapi kalau data-data kayak yang sifatnya kayak prioritas kedua, kayak misalnya data-data log, data-data logging, nah itu disimpan boleh, tapi harus di-encrypt. Jadi kayak usernya itu nggak bakal bisa baca data-data ini. Jadi harus di-encrypt gitu. Dan yang kalau misalnya data ini mau ditransfer ke backend, gimana cara handle privacy ini? Ini juga harus di-encrypt datanya, gitu. Jadi cara handle privacy ini ya pertama ya jangan simpan data privacy, dan kedua ini pakai encryption, begitu. Oke, terima kasih Kak Yanti atas jawabannya. Kalau aku tiba kesimpulan berarti ya jangan disimpan data privacy, kalau pakai juga pakai encryption-nya. Iya, Oke. betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari anonymous juga. Berarti Android lebih superior dari iOS karena native Kak. Gitu. Oke, saya coba jawab ya. Ini sebenarnya nggak ada yang lebih superior atau enggak ya, karena masing-masing Android dan iOS itu kan OS ya, untuk masing-masing platform. Jadi dua-duanya sudah natif sih. Jadi lebih superior atau enggak, ya berarti kita superior atau enggak, saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus atau enggak ya. Ini kembali ke preference masing-masing gitu. Lebih suka untuk pakai Android atau iOS. Tapi untuk superior atau enggak nggak bisa dibilang superior sih, karena mereka sama-sama berlomba-lomba untuk memberikan experience sama fitur-fitur yang terbaik sih. Tapi kalau pertanyaannya karena natif, dua-duanya sebenarnya natif gitu sih. Oke. Jadi nggak ada yang lebih superior ya teman-teman jawabannya. Ya, Oke, kembali ke semoga preference masing-masing lah ya, mau pakai iOS atau Android gitu, mau pakai device-nya juga preference teman-teman. Oke, Mungkin jadi aku tarik Aaron kesimpulan juga boleh ini. menambahkan. Oke, Kalau- Kak Edi, boleh. Kalau di Android karena kan di sini ditanya karena natif. Nah, sebetulnya iOS itu udah natif belum sih gitu? Maksudnya udah natif gimana nih? Maksudnya nggak ada React natif gitu, nggak ada React natif lagi. Oh, aplikasinya. Yes, Ya, kita juga apa namanya sudah seperti yang tadi dijelasin di slide yang sebelumnya, untuk yang dari tim iOS sendiri kita juga apa namanya mulai mengurangi itu, karena kan kita mau full ke native, karena kita mau bisa handle capability dari OS-nya ya, untuk yang terbaru-baru kayak widget, voice over, apapun itu hanya bisa dilakukan di code base native gitu ya. Jadi untuk yang apa namanya kayak hybrid gitu-gitu udah mulai kita tinggalkan juga, dan full fokus ke development native sih. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan tadi semoga terjawab ya teman-teman. Jadi intinya ini kembali lagi ke preferensi teman-teman lagi mau dibaca pakai apa. Nah teman-teman, karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi jadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita pada hari ini nih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya, dan juga terima kasih buat Kak Hendri Setiadi dan Kak Harun Akif yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman nih. Oke teman-teman, tentu saja ada yang kurang nih kalau kita belum foto bersama. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi ya teman-teman. Boleh nih teman-teman semua on cam dan pakai virtual background-nya buat kita foto bareng. Kapan lagi kita kenang momen ini teman-teman. Oke, karena aku sudah lihat juga cukup banyak yang on cam, mungkin aku persilakan panitia dokumentasi untuk memulai sesi dokumentasinya. Oke, karena ada 16 slide, mungkin posenya boleh ditahan dulu ya, teman-teman. Oke, slide 1, 2, 3, 4. Oke, untuk dokumentasinya udah selesai ya. Aku balikin lagi ke MC ya. Thank you. Oke, thank you.
Nah, teman-teman, nggak kerasa kita udah sampai ke pengajar acara nih, teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata hari ini kita udah belajar banget ya, teman-teman. Nah, maka dari itu, sekali lagi, aku yang berterima kasih buat Kak Henry Setiadi dan Kak Harun Hakim atas ilmunya yang sangat bermanfaat nih buat kita semua. Dan juga aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, karena antusias teman-teman dari awal hingga akhir mengikuti acara ini. Selain itu, kami Bina Nusantara Computer Club ingin mengucapkan terima kasih buat para sponsor kita, yaitu Tokopedia dan Apple Developer Academy at Binus University. Dan juga media partner kita yang sudah mempublikasikan acara kita kali ini, yaitu Info Seminar Online, dari Event, Lukan Anak IT, Binus TV Club, Geek Hunter, Event Jakarta, Kita Mahasiswa, Vihan Indonesia, Event Mahasiswa Indonesia, Event Kampus _ID, madingevent.id, dan yang terakhir dari FileMax. Sebelum teman-teman melanjutkan aktivitas masing-masing, teman-teman dimohon untuk mengisi exit ticket sebagai evaluasi dan syarat bagi para binusian agar mendapatkan accepted point ini. Karena acara kita sudah dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga ya teman-teman. Doa akan berbimbing secara universal teman-teman. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Acara webinar series kita kali ini bisa berlangsung dengan lancar. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga aktivitas kalian yang jalankan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dengan ini, acara webinar series pertama kita sudah selesai. Namun, jangan khawatir, karena kita masih ada webinar series selanjutnya, yaitu tentang career ready, dengan topik How to be a World-Class Developer. Wah, keren banget nih teman-teman topiknya. Nah, teman-teman langsung aja set alarm jam 3 sore, supaya nggak ketinggalan nanti. Dengan ini, teman-teman bisa melanjutkan aktivitas masing-masing, dan aku Christopher, mewakili seluruh panitia, pamit undur diri. Sampai jumpa nanti sore ya teman-teman. Terima kasih.